Setelah di comeback Real Madrid musim lalu, Pep Guardiola tentunya memiliki keinginan untuk membalasnya. Sesuatu yang sangat wajar, karena comeback yang dilakukan oleh Real Madrid buah dari kesalahannya. Kesempatan itu sendiri datang musim ini, sebuah kesempatan yang akhirnya benar-benar dimanfaatkan oleh mantan pelatih Barcelona tersebut. Di mana pada leg kedua, Guardiola benar-benar membuat Real Madrid tak bisa berbuat apa-apa. Lantas apa sih rahasianya? Dan strategi apa yang diterapkan oleh manajer berusia 52 tahun itu? Berikut ini adalah pembahasannya. Bermain imbang di leg pertama tentu membuat Manchester City dan Real Madrid memiliki peluang yang sama untuk lolos ke babak final. Namun dalam konteks ini, City tetap diunggulkan karena mereka bertindak sebagai tuan rumah. Apalagi mereka memiliki skuad yang tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Belum lagi dengan adanya Pep Guardiola yang masih penasaran untuk kembali mencoba menyingkirkan Real Madrid. Leg kedua antara Manchester City dengan Real Madrid pun dimulai. Pada laga itu Real Madrid kembali memakai formasi pakemnya, yakni 4-3-3. Susunan pemain yang diturunkan pun tidak banyak berubah. Mungkin pada posisi bek tengah yang sebelumnya diisi Rudiger, tapi dalam laga itu digantikan oleh Eder Militao. Sementara Manchester City, jika pada leg pertama memakai formasi 4-3-3, namun pada leg kedua kali ini mereka kembali memakai formasi 3-2-4-1. Formasi inilah yang membuat City akhirnya bisa mendominasi permainan. Hal itu terbukti di lapangan, terutama pada babak pertama. Pada babak tersebut, City benar-benar tampil dominan dengan 80% penguasaan bola, sementara Real Madrid hanya kebagian 20% saja. Soal peluang yang didapatkan pun terbilang jomplang, karena City mampu membuat 13 tembakan, sementara Real Madrid hanya mampu melakukan sebanyak 1 kali. And she keeps it alive. Haaland! Soal statistik yang jomplang tersebut, ini terjadi berkat kepintaran dari Guardiola. Formasi yang ia terapkan berhasil membuat gelandang Real Madrid tidak berkembang. Bagaimana tidak? Karena pemain seperti Luka Modric hingga Toni Kroos langsung kicap saat melawan Rodri dan John Stones yang diletakkan di tengah. Akibatnya, jika ingin melakukan serangan, Real Madrid harus melakukannya dari sayap. Tapi tetap saja, usaha itu gagal karena kedisiplinan yang dilakukan oleh lini pertahanan Manchester City, terutama yang dilakukan oleh Walker saat berhasil mengantongi Vinicius Junior. Itu adalah strategi Guardiola dalam usaha mematikan permainan dari Real Madrid. Kali ini pindah ke strategi menyerang yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Dalam formasi yang ia terapkan, Guardiola memiliki Erling Haaland yang berada di depan. Pemain asal Norwegia itu kemudian didukung oleh 4 gelandang kreatif, yakni pada diri Jack Grealish, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, dan Bernardo Silva. Keempat pemain inilah yang menjadi jantung permainan dari City. Bagaimana tidak? Karena hampir setiap peluang yang didapatkan oleh City, semuanya berasal dari 4 pemain tersebut. Bahkan 3 gol yang diciptakan oleh City, ada peran De Bruyne dan Bernardo Silva. Di sisi lain, saat mendapatkan perlawanan seperti itu, Ancelotti seperti tak punya cara untuk meredamnya. Dirinya hanya melakukan beberapa pergantian pemain yang tergolong kurang efektif. Sehingga dapat dikatakan, dalam laga dini hari tadi, Ancelotti kalah telak dalam pertarungan adu strategi melawan Pep Guardiola. Sekaligus harus merelakan gelar Liga Champions yang gagal mereka pertahankan musim ini. Melihat timnya berhasil menang atas Real Madrid, membuat Pep Guardiola puas. Baginya ini adalah keinginan yang akhirnya terwujud. Dalam olahraga, jelas Anda memiliki kesempatan lain. Dan ketika hasil undian lawan adalah Madrid, saya berkata, ya, saya menginginkannya. Malam ini jauh lebih baik. Saya merasa saya tidak tahu mengapa.
Anda mencium bahwa tim siap bersaing di level yang mereka mainkan hari ini, kata Guardiola pada BT Sports. Sementara itu, berkat kemenangan atas Real Madrid tersebut, kini membuat Pep Guardiola memperpanjang rekor apiknya saat bertemu dengan El Real. Ya, dalam sejarahnya, Pep Guardiola bertemu dengan Real Madrid sebanyak 23 kali. Dari pertemuan itu, Guardiola menang sebanyak 13 kali, seri 5 kali, dan kalah 5 kali. Statistik itu kini membuat nama Guardiola menjadi salah satu manajer yang sering mengalahkan tim ibu kota Spanyol tersebut. Jadi itulah pendekatan strategi yang diterapkan oleh Pep Guardiola yang membuat permainan dari Real Madrid tidak berkembang.